Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena tadi pagi kita bangun dalam keadaan sehat hingga pada hari ini, malam ini kita masih dilindungi Bapa kita, Tuhan Yesus, dan kita masih sehat, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kalian pasti tahu kenapa aku bikin videonya malam hari, karena hari ini adalah hari Rabu seperti biasa aku pergi les, dan aku bikin videonya malam hari lebih baik biar nggak keburu-buru gitu. Kemudian kita akan lanjutkan. Jadi sebelum kita mulai baca firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anak-anakmu di sini Bapa panjatkan. Bapa, terima kasih Engkau bangunkan kami tadi pagi hingga pada malam hari ini. Engkau masih menyertai kami dan selalu menyertai kami Bapa. Engkau memberikan kami kesehatan. Terpujilah namamu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Kami akan membaca firman-Mu Bapa, ajari kami supaya firman-Mu ini menguatkan iman percaya kami, dan kami melakukan turut kehendak-Mu menyenangkan hati-Mu. Dosa kami yang banyak Bapa hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Bapa berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah namamu ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Untuk video yang part 117 sebelum video ini kalian silakan nonton. Judulnya Lagi Penyembuhan pada Hari Sabat. Kemudian kita lanjutkan sekarang untuk hari ini ayatnya Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kita udah mendengar tadi firman Tuhan, tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Jadi pada saat itu, karena Tuhan Yesus melihat orang-orang pada ingin duduknya itu di tempat yang terhormat, artinya di depan lah ya. Kurasa kalau mau dibilang sih, kalau orang-orang yang duduk itu paling suka itu selalu inginnya itu di depan. Kalau ada konser, kalau ada sesuatu hal yang ingin kita lihat di depan itu, pasti kita itu pengennya duduknya itu di depan, paling depan gitu ya. Tetapi sejujurnya aku nggak terlalu suka duduk yang paling di depan itu. Ya paling nggak entah di tengah lah, di tengah-tengah gitu. Supaya nggak terlalu depan juga, nggak terlalu juga di belakang gitu. Kalau menurutku ya. Tetapi kalau di sini dikatakan, untuk perumpamaan pada saat kalau pesta perkawinan atau pesta apapun lah gitu ya, kita diundang. Ini rahasianya dalam artian begini. Kalau kita diundang, kita jangan duduk di tempat yang terhormat. Lebih baik kita duduk di paling rendah katanya. Supaya kalau si tuan rumah ini atau si yang punya pesta ini, dia akan datang mengatakan kepada kita, sahabat, silahkan duduk di paling depan atau silahkan duduk di tempat yang sudah disediakan dan sebagainya. Di sini maksudnya supaya kalau kita datang ke pesta jangan langsung duduk di tempat yang terhormat atau di depan. Karena kita nggak tahu, siapa tahu si tuan rumah ini atau yang punya pesta ini, dia mempunyai teman atau sahabat yang lebih tinggi ibaratnya daripada kita. Contohnya ini gampangnya ya, lebih tinggi mungkin dia posisinya, jabatannya, lebih ini, lebih itu. Supaya jangan pada saat kita udah duduk di situ, kita itu disuruh duduk di tempat lain. Jadi kita malu akhirnya ya. Jadi aku pernah waktu SMA, jadi ini cerita tentang dulu waktu SMA. Waktu itu
namanya kan nggak ngerti ya. Jadi waktu itu ada foto-foto gitu. Kita kan mau tamat-tamatan ya di SMA. Jadi ya aku nggak gitu karena ya udah duduk-duduk aja gitu. Jadi aku duduk aja lah di situ. Kemudian ternyata si kepala sekolah kami itu dia langsung bilang, berdiri sebelah sini sebelah sini. Terus disuruhlah yang lain-lainnya itu duduk di tempat yang aku dudukin itu. Artinya yang tadinya aku tempat duduk di situ itu disuruh tempat orang yang dia tunjuk. Jadi kita di tempat yang lain. Jadi tuh sempat waktu itu aku bete juga, ngapain sih? Kan kita yang penting duduk aja gitu. Ternyata kalau aku lihat sih mungkin mungkin mereka itu lebih sebelah sini lebih lebih pintar, sebelah sini lebih bodoh mungkin lah ya atau segala macam. Jadi itu pengalamanku sih, tapi nggak apa-apa. Dalam hati ini adalah pelajaran buat aku juga. Kenapa? Karena kita lebih baik katanya kalau kita ke pesta, kita lebih baik duduknya itu di tempat yang paling rendah. Karena lebih baik si tuan rumah itu menyuruh kita duduk di tempat yang lain atau di tempat yang terhormat daripada kita duduk di tempat yang terhormat, tiba-tiba tamu yang lain datang, kita disuruh pindah. Ya, di depan orang pula. Malu ya. Tapi kalau kita duduk di paling rendah, kemudian kita disuruh duduk di tempat yang terhormat, itu orang-orang pasti ngelihat, wow, kita ibaratnya dihormati. Ya, jadi itulah pengalamanku waktu SMA dulu. Ya, kan waktu SMA kita nggak ngerti. Pokoknya foto kita misalnya ada bangku di situ disuruh duduk ya kita duduk aja. Ya aku juga nggak tahu. Kalau misalnya kepala sekolah suruh susun ini yang kamu di sana, ini yang di sini gitu ya. Kita nggak tahu. Yang penting waktu itu aku rasa ya udahlah duduk sebelah sini lah gitu pikir aku ya waktu itu. Ternyata disusun-susun yang lain gitu ya mungkin aku rasa kepala sekolahnya itu maunya mungkin sesuai dengan apa yang dia inginkan. Aku nggak tahu kenapa harus begini dan begitu, tapi yang pasti kita disuruh ini duduk sana sini gitu, diatur sama dia. Padahal kita udah duduk di situ contohnya. Nah, kalaupun memang terjadi sampai seperti yang di pesta ini, misalnya aku salah duduk di tempat yang terhormat, terus kita disuruh pindah gitu kan. Nah, itulah yang terjadi kepadaku waktu aku SMA itu. Tapi itu menjadi pelajaran buatku ya, dan itu membuatku lebih, artinya begini, next time kalau misalnya kita sesuatu hal ada mau foto-foto kah atau mau party, pesta atau sebagainya, itu kita lebih baik duduknya itu ambil yang ibaratnya yang tempat yang paling rendah. Jadi kalau misalnya nanti kita disuruh pindah yang lebih baik, itu membuat kita lebih terhormat daripada kita pilih yang tempat yang terhormat atau yang lebih tinggi atau yang lebih di depan, kemudian kita disuruh ke belakang. Nah, itu sangat menyedihkan juga ya, ibaratnya kita jadi malu gitu. Kemudian di akhir di sini dikatakan, aku baca ya, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Jadi mungkin pada saat itu aku mungkin karena mau meninggikan diri kali ya, posisi dudukku itu mungkin meninggikan diriku mungkin. Jadi nggak layak mungkin lah ya, atau aku nggak, I don't know gitu apa maksudnya. Yang pasti kita disuruh pindah, yang ini ke sini, yang sana ke sini. Jadi mungkin pikir aku waktu itu kan aku liatin, mungkin orang-orang yang pintar sebelah sini, orang-orang yang bodoh sebelah sini, mungkin seperti itu pikiran aku. Karena terus terang waktu aku sekolah, aku tuh ibaratnya aku nggak pintar-pintar sekali, yang ya cukup-cukup lah nilainya pas-pasan gitulah. Pokoknya yang penting lulus ya, karena aku bukan orang yang smart-smart gitu, yang pintar-pintar seperti orang-orang lain, aku nggak. Jadi yang pasti kalau aku yang penting lulus, yang penting ya nggak tinggal kelas atau apa gitulah. Itu lebih baik. Ya, kalau selanjutnya itu yang penting sampai sekarang aku bersyukur aja apa yang udah Tuhan kasih sama aku, sama hidup aku. Aku sehat sampai sekarang, itu udah cukup buat aku. Udah terima kasih. Jadi kalaupun ada rencana-rencana yang lain nanti, pastinya aku akan selalu berdoa sama Tuhan mana yang terbaik. Biarlah nanti Tuhan yang akan meluruskan, menuntun aku kemana aku nanti ibaratnya melangkahnya. Jadi bagi kalian di sana juga, mungkin kalian punya pengalaman atau apapun yang mungkin jadi pelajaran buat kalian, yang mungkin kalian dulu kurang pengalaman, kalian mungkin dulu salah dalam mengambil sesuatu hal atau
aduh salah ya, jadinya aku malu misalnya kayak gitu. Ya kalau aku mau bilang sekarang sih nggak apa-apa, kita kan namanya manusia ya. Yang penting setelah kita lakukan itu kita belajar, jangan lakukan lagi atau mungkin nggak usah lagi. Dan di sini firman tadi sudah cukup mengajarkan kita bahwasanya next time ya, kalau kita udah pernah salah melakukan hal itu, mungkin kita harus lebih hati-hati lagi. Kita harus lebih aware lagi lah ibaratnya. Jadi kalau pas pesta atau lagi pas ada acara, lebih baik kita merendahkan diri lah. Ibaratnya lebih baik kita cari yang tempat terendah supaya kita jangan jadinya dipermalukan. Kita nggak tahu soalnya kan. Nanti tiba-tiba kita ngerasa, oh kita duduk di sini, rupanya kita disuruh pindah. Lebih baik kalau kita ragu-ragu, lebih baik kita tanya, aku boleh nggak duduk di sini atau duduk aku di mana? Contohnya seperti itu. Jadi biar nggak ada rasa malu kita nanti kepada setiap orang banyak seperti itu ya. Jadi inilah pelajaran hari ini, malam ini. Semoga ini menjadi firman Tuhan yang membantu kita untuk memberikan pelajaran dimanapun kita berada, bagaimana membawakan diri kita kepada orang, jangan meninggikan diri katanya di sini, karena barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan, tetapi barang siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk firman-Mu mengajari kami supaya kami tetap Bapa berada di jalan-Mu, berada dekat-dekat-Mu, menyenangkan hati-Mu, melakukan turut kehendak-Mu. Bapa, hari ini firman-Mu mengajarkan kami supaya kami jangan meninggikan diri kami, tetapi biarlah kami merendahkan diri kami supaya kami juga jangan direndahkan orang. Bapa di sorga, ajari kami setiap apapun Bapa dan dimanapun kami berada. Biarlah keberadaan kami dimanapun kami berada menjadi pujian bagi nama-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya komen, pengalaman, pada saat kalian mungkin mengalami kesalahan atau apapun seperti aku, kalian silahkan di komen dan kita saling mendoakan dan nama Tuhan dipermuliakan atas dari pengalaman-pengalaman kita, sharing kepada orang-orang lain supaya dia mungkin dapat pelajaran dari pengalaman atau kesalahan kita yang udah pernah kita lakukan, supaya orang di luar sana jangan sampai melakukan atau jangan sampai mengalami hal yang serupa dengan kita. Kalau untuk kebaikan nggak apa-apa, tapi kalau untuk belajar dari kesalahan, supaya mereka belajar jangan sampai mengalami kesalahan itu sama seperti kita. Tuhan memberkati. Amin.